Siska kembali dari pertemuannya dengan Sky tanpa membuahkan hasil. Gadis itu duduk di pinggir tempat tidurnya dengan mata yang memerah menahan tangis. Tangan di ponselnya dia remat karena sedari tadi berbunyi dengan panggilan masuk dari Alaska. Siska tidak mau berurusan dulu dengan Alaska sebelum masalah perjodohan yang kakeknya buat ini batal. Dia tidak mau menambah beban pikirannya. Di satu sisi dia mencintai Alaska, namun di sisi lain ada kakeknya dan juga Sky, kedua orang yang sama-sama dia sayangi. Jika Siska memilih salah satunya, maka yang lain akan terluka. Dia benar-benar dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Kenapa? Kenapa setelah aku kembali ke Australia untuk menjernihkan pikiranku dari permasalahan cinta sialan ini, aku malah diterpa masalah yang lain? Kenapa aku tidak bisa hidup tenang sih? Aku benar-benar muak, ujar gadis itu dan tangisnya pun pecah hari itu juga. Di dalam kamar yang sepi dan hanya ada dirinya sendiri, Siska menangis menumpahkan semua emosinya. Suara tangisnya itu tanpa disadari Siska ternyata didengar oleh Darren yang kebetulan melewati kamar Siska untuk ke ruangan kakek Maxim. Kasihan Nona Siska, dia terlihat frustasi dan stres dengan drama yang Tuan Maxim buat. Sepertinya aku harus mengatakan ini pada Tuan Maxim agar dia segera mengakhiri dramanya. Di sini bukan ujian cinta untuk Alaska lagi, tapi ujian kewarasan untuk Nona Siska. Alih-alih menghukum Alaska, justru drama ini malah sebagai penghukuman untuk Nona Siska jika menurutku, gumam Darren merasa kasihan dengan nasib yang dialami oleh Siska. Sementara itu, Siska yang kini sudah menghapus air matanya dengan kasar itu pun menatap ponselnya. Selama menangis tadi, dia terpikir untuk kembali ke Indonesia dan tinggal dengan kedua orang tua angkatnya lagi saja, atau mungkin dia akan mempertimbangkan keputusan untuk tinggal dengan Tuan Gunawan, papa kandungnya, daripada terlibat urusan memuakkan seperti ini di Australia. Hanya ketenangan yang dicari Siska, namun jika di sini pun dia tidak mendapat ketenangan, maka dengan terpaksa dia akan kembali ke Indonesia, masa bodoh dengan kakeknya. Siska terlampau kecewa karena kakeknya itu sangat egois dengan menggunakan embel-embel kebahagiaan untuk Siska, padahal nyatanya Siska tidak bahagia sama sekali. Gadis itu tertekan dengan semua masalah ini. Maka begitu panggilan telepon yang dilakukannya diangkat oleh Papa Ruslan, langsung saja Siska mengatakan tujuannya. Papa, aku tidak mau menikah, tolong aku. Aku tidak mau dijodohkan lagi. Tidak bisakah hidupku tenang sebentar saja? Aku pergi ke Australia untuk menenangkan diriku dari masalah yang ada di Indonesia, tapi di sini aku malah tertimpa masalah baru karena kakek yang tiba-tiba saja mau menjodohkan diriku. Tolong aku Pak, aku tidak mau menikah saat ini, ujar Siska, mengadu ketika panggilan telepon itu terhubung kepada papa angkatnya. Ruslan yang baru ditelepon oleh putrinya dengan nada yang hampir seperti ingin menangis itu langsung panik tentu saja. Kenapa nak? Dijodohkan? Kamu tidak salah bicarakan. Kakek menjodohkan kamu. Iya Pak, kakek menjodohkan aku dengan sahabatku sendiri yang bernama Sky. Dia memaksa aku untuk mengikuti kemauannya, dia bilang semua ini demi kebaikanku, tapi aku tidak merasa seperti itu. Aku tertekan Pak, bukan karena perjodohan ini saja, tapi karena Alaska, mantan tunanganku itu datang ke Australia untuk menyusulku. Dia ingin meminta kesempatan kedua kepadaku Pak. Astaga, situasi yang serumit ini dan kamu baru menghubungi Papa sekarang. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin nak? Lagian kenapa tiba-tiba kakek kamu mau menjodohkan kamu sih? Bukannya dia yang paling anti dengan jodoh-jodohan. Dia bahkan sempat menentang Papa waktu itu. Ini karena Alaska yang tiba-tiba menyusulku ke Australia Pak, kakek mengetahuinya dan dia tidak suka jika Alaska datang dan berusaha dekat lagi denganku setelah putusnya hubungan kita berdua. Papa tolong aku tidak mau dijodohkan lagi.
Tolong biarkan aku hidup dengan tenang dulu untuk sementara waktu ini, Pa. Tolong bantu aku. Papa harus bantu kamu apa, Nak? Jika Papa bisa, Papa akan bantu. Mungkin Papa juga akan bantu berbicara pada kakek kamu itu, Nak. Siska menghela napas berat. Terima kasih, Pa. Tapi jika memang tidak bisa, mungkin aku akan memilih tinggal dengan papa kandungku saja untuk menghindari ini semua. Jujur saja aku sudah lelah, Pa. Aku sudah membujuk kakek, bahkan aku meminta sahabatku yang akan dijodohkan denganku ini agar membatalkan perjodohannya, tapi dia malah menolak dengan keras. Aku benar-benar sudah di tahap frustasi, Pa. Jangan lakukan itu, Nak. Kamu tidak kasihan pada Mama. Dia akan sangat kehilangan kamu jika kamu memilih untuk tinggal dengan papa kandung kamu itu. Bagaimanapun Mama kamu sangat menyayangi kamu. Jika dia tahu kamu memilih keluarga kandung kamu, mungkin hatinya akan sangat hancur. Begini saja, Nak. Kamu kembalilah ke Indonesia dan tinggal dengan Mama dan Papa dulu sampai Papa berhasil membujuk kakek kamu untuk tidak melakukan perjodohan pada kamu. Papa akan melakukan yang terbaik untuk kamu, Nak, ujar Papa Ruslan membuat Siska tersenyum haru. Terima kasih, Pa. Aku benar-benar berharap pada Papa, ujar Siska. Ada apa, Ta? Kenapa kamu memanggil kita berdua ke sini? Gita bertanya dengan tangan yang terlipat di depan dada. Namun mata gadis itu menatap ke sekeliling, tepatnya pada rumah besar milik Lars yang ditempati oleh sahabatnya itu. Ah, betapa beruntungnya Lita karena mendapat suami yang tampan dan kaya raya seperti Lars, ditambah lagi Lars yang sangat mencintai Lita, benar-benar membuat Gita iri saja. Aku ingin meminta bantuan kalian berdua, khususnya pada Raven, ujar Lita melirik pada sahabat laki-lakinya yang sedari tadi sibuk melihat-lihat rumah milik Lita, bahkan sesekali lelaki itu memfotonya. Ngapain sih, Ven? Lu kayak orang norak ih, pakai memfotoin segala, komentar Gita seraya menatap sinis pada sahabat laki-lakinya itu. Gak apa-apa kali, kenapa lu yang sewot deh? Oh iya, mau minta tolong apa nih, Bumil? Tanya Raven mengalihkan perhatiannya pada Lita setelah menaruh ponselnya ke dalam saku celana. Ajari suamiku mengendarai motor, Raf. Aku tiba-tiba mengidam ingin lihat dia naik motor dan juga dibonceng olehnya, ucap Lita mengutarakan keinginannya. Baik Raven maupun Gita, keduanya saling bertatapan. Loh, memangnya Lars tidak bisa mengendarai motor? Aku kira dia bisa mengendarai motor karena dia bahkan bisa mengendarai mobil. Apa sih, Git? Emang yang bisa naik mobil itu harus bisa juga buat ngendarain motor? Tanya Raven yang dibalas gelengan. Ya enggak sih, cuma aneh aja. Tapi tenang aja Litaku sayang, si babu Raven ini bakal ngajari suami kamu buat mengendarai motor biar ngidam kamu terpenuhi dan adik bayinya nanti jika lahir tidak ngeces, ujar Gita yang membuat Raven seketika menoleh ke arahnya dengan delikan tajam, tidak terima karena disebut sebagai babu, tapi Gita hanya mengedikkan bahunya acuh. Aku balik dulu deh kalau gitu, Lit. Mau ngambil motor lama buat dipakai Lars latihan karena nggak mungkin Lars latihan langsung pakai motor besar, nanti yang ada dia malah jatuh, ujar Raven yang langsung mendapat acungan jempol dari Lita. Langkah kaki seorang pria terdengar di lorong dengan pencahayaan yang remang-remang. Dia adalah Alastair yang kini tengah berjalan menuju sebuah ruangan khusus miliknya. Setelah membuka kunci ruangan dengan sidik jari miliknya, pria itu pun lantas masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang gelap tanpa pencahayaan itu kini telah diterangi lampu ketika tangan Alastair menekan tombol on untuk menghidupkan lampunya. Begitu lampu menerangi ruangan itu, dapat terlihat jelas ruangan dengan dinding warna putih yang banyak ditempeli foto-foto seorang gadis. Tangan Alastair terulur untuk meraba foto itu, dan sudut bibirnya terangkat sebelah. Menciptakan sebuah senyuman yang sayangnya terlihat tampan. Saras. Akhirnya aku mendapatkan kamu. Butuh waktu bertahun-tahun sampai aku bisa memiliki kamu seperti saat ini. Dan aku tidak akan melepaskan kamu begitu saja setelah ini. Tidak akan pernah,
karena kamu saat ini adalah tahananku, ucap Alastair dengan nada dingin yang tajam. Ya, foto wanita yang ditempel di dinding itu adalah foto dari Saras, gadis yang sudah menjadi incaran Alastair dari lama. Selama ini Alastair menyukai atau bisa dibilang terobsesi pada Saras, hanya saja dia selalu menutupi hal itu dengan topeng yang telah dibuatnya. Dia dulu berpenampilan tidak menarik hanya untuk menguntit dari jauh dan mendapatkan foto-foto Saras yang kini tertempel di dinding ruangan rahasianya. Kini sudah saatnya dia muncul dan memiliki Saras seutuhnya setelah semua pengganggu, termasuk Kaizo, sang mantan pacar dari Saras itu, telah dia singkirkan. Sejak awal saat penangkapan Saras tentang kasus hutang yang tidak bisa gadis itu bayarkan adalah skenario yang dibuat oleh Alastair. Pria itu juga yang telah meminjamkan uang pada Kaizo dan memaksa Kaizo untuk menggunakan nama Saras sebagai orang yang akan bertanggung jawab atas hutang itu. Dan sekarang, karena Saras telah berhasil kabur dari kantor polisi itu bahkan dengan sendirinya datang kepada Alastair, maka tidak ada alasan untuk Alastair agar tidak membebaskan Saras dengan membayar denda dan mencabut tuntutannya sendiri kepada polisi itu. Dengan tersenyum menyeringai, Alastair berkata, "Aku akan membebaskan kamu dari polisi itu sayang, tapi sebagai gantinya kamu akan menjadi tahananku untuk selama-lamanya." Gadis itu miliknya. Lars menatap Raven dengan tatapan sinis begitu melihat lelaki itu menepuk jok motor miliknya. "Ayo naik, kamu mau aku bantu naik ke motor ini juga?" Raven menyeringai dengan tampang menyebalkannya. Lars mendelik kesal mendengar pertanyaan itu, "Aku bisa naik sendiri. Tapi kenapa harus motor itu? Lita kan ingin aku memboncengnya dengan motor yang dia miliki." "Jika aku memakai motor itu sama saja bohong," ujar Lars. Raven menghela napas berat, "Pakai motor Mio dulu buat percobaan, nanti kalau lu udah kelihatan lancar baru kita pindah pakai motor yang Lita mau." "Ayo Mas Lars, segera belajar dengan Raven. Aku ingin melihatnya." Lita yang duduk tidak jauh dari posisi Lars dan juga Raven itu lantas menyemangati. Lars menghela napas berat, "Ya kalau motor gini doang mah aku juga bisa. Udah minggir, lihat nih aku bisa kok." Setelah menyingkirkan Raven dari sisi motornya, Lars pun mulai menyalakan motor itu. Raven melihat dengan tangan yang terlipat di depan dada, menatap Lars dengan tatapan meremehkan meskipun tidak sepenuhnya seperti itu. Namun tatapan meremehkan itu seketika luntur ketika melihat Lars yang mulai menyalakan motor itu, lalu tanpa berlama-lama lagi langsung menjalankannya. Gerakan yang tidak terlihat kaku bahkan terlihat seperti sudah biasa itu membuat Raven melongo dengan mulut yang terbuka. Gila ta, katanya suami lu nggak bisa bawa motor, tapi itu apa? Lu nipu gua ya?" tanya Raven dengan nada bercanda. Lita sendiri yang melihat suaminya bisa mengendarai motor itu langsung menggelengkan kepalanya, "Mana tahu aku. Seingat aku memang Kak Lars itu tidak bisa membawa motor. Karena dia kan selalu aku bonceng jika menggunakan motor." Yang Lita katakan itu memang benar, dulu kan jika Lita membawa motor pasti Lars selalu dia bonceng, bahkan lelaki itu pernah sampai muntah karena Lita membawa motornya dengan kecepatan yang sangat gila. Meskipun Lars tidak pernah bilang jika dia tidak bisa membawa motor dalam artian motor apapun kecuali motor Lita, tapi kan secara tidak langsung Lita jadi menyimpulkan jika Lars tidak bisa mengendarai motor karena lelaki itu sempat muntah saat Lita bonceng. "Kayaknya ya Lit, yang dimaksud suami lu itu dia nggak bisa naik motor yang kayak motor punya lu, tapi kalau motor biasa ya dia bisa," ujar Gita ikut menimbrung dalam percakapan setelah sebelumnya dia hanya menyimak dengan memakai cemilan yang disediakan oleh Lita. "Ah mungkin saja," ujar Lita menanggapi dengan menganggukkan kepalanya. Raven yang masih bisa mendengar percakapan kedua wanita itu menghela napas dengan tatapan jengkel. "Tahu gitu aku tidak perlu susah-susah pulang dan ke gudang penyimpanan cuma buat mengeluarkan motor lamaku itu," ujar Raven. Lita dan Gita yang mendengar nada memelas disertai raut wajah Raven yang terlihat nelangsa itu.
Bagaimana? Aku keren kan? Makanya muka kamu tuh jangan kelihatan ngeremehin gitu dong, ujar Lars dengan nada tengilnya ketika dia baru saja menghentikan motor milik Raven tepat di samping pria itu. Biasa aja, masih kerenan juga gua. Omong-omong, kenapa lu bilang nggak bisa naik motor sih? Nyusahin gua aja, gua tuh sampai rela-rela ya ke gudang lagi cuma buat ambil motor ini. Tahunya lu malah bisa motor, gerutu Raven dengan nada kesal. Lah kan tadi udah aku bilang kalau motor gini doang mah aku juga bisa. Yang aku nggak bisa itu pakai motor yang Lita pakai. Aku nggak bisa di motor itu, kalau motor kayak gini mah bisa, ujar Lars menatap heran Raven yang terlihat kesal padanya. Terserahlah, kenapa juga kamu nggak bisa motor yang kayak Lita dan aku pakai sedangkan motor Mio kayak gini kamu malah bisa. Padahal semua motor sama saja, ujar Raven seraya memutar bola matanya malas. Apanya? Jelas bedalah, dari bentuk motornya aja udah beda. Pasti cara pakainya juga beda, ujar Lars membuat Raven kembali memutar bola matanya malas. Ya sudah, karena kamu sudah bisa pakai motor yang itu. Kita langsung saja coba pakai motor milikku yang mirip dengan punya Lita, ujar Raven seraya menghampiri motornya yang satu lagi. Lars menurut, lelaki itu kemudian naik ke motor milik Raven, namun saat dia melihat Raven juga ikut duduk di belakangnya, dia pun lantas bertanya, mau ngapain kamu? Kok ikut duduk juga? Raven mengernyit heran mendengar pertanyaan aneh yang Lars lontarkan itu, lah kan gua yang mau ngajarin lu, kalau gua nggak ikut naik emangnya lu bisa ngejalanin ini motornya tanpa bantuan gua. Lars hanya menyengir dengan kepala yang menggeleng pelan saat mendengar perkataan dari Raven. Namun keterkejutan Lars tidak sampai di sana saja, lelaki itu terkejut saat Raven juga ikut menaruh lengannya di stang motor yang sama dengan Lars. Harus banget kayak gini? Tanya Lars yang langsung mendapat anggukan dari Raven. Yah, buru dah jalanin ini motornya. Makin lama lu jalanin makin lama juga Lita harus nahan ngidamnya, ujar Raven dengan mengangguk yakin. Di lain tempat, Alastair yang baru saja kembali dari ruangan rahasianya itu, berniat menuju kamar yang ditempati oleh Saras. Lelaki itu kembali memasang wajah polos dan seakan tidak tahu apapun. Saat di jalan, dia bertemu dengan pelayan yang tengah membawa nampan makanan untuk Saras, tentu saja karena dia membawa gadis itu bukan ke apartemennya melainkan ke salah satu mansion miliknya. Apa itu makanan untuk Saras? Tanya Alastair. Benar tuan, saya berniat untuk membawakan Nona Saras makanan seperti yang Anda perintahkan sebelumnya, ujar pelayan itu. Berikan padaku, biar aku saja yang memberikan makanan itu pada Saras, ujar Alastair yang tentu saja tidak bisa dibantah oleh pelayan itu. Dan sekarang nampan berisi piring makanan itu telah berpindah ke tangan Alastair. Dengan langkah yang disertai dengan senyum manis, Alastair berjalan menuju kamar Saras. Siapapun yang melihat tuan muda itu dengan senyuman manis seperti itu pasti akan merasa takut alih-alih terpana. Karena wajah malaikat milik Alastair itu semuanya hanyalah tipuan. Begitu tangan lelaki itu memutar kenop pintu, matanya membulat kecil kala melihat keadaan kamar yang seharusnya diisi oleh Saras kini terlihat kosong melompong tanpa ada orang yang seharusnya ada di dalam sana. Saras, kamu di mana? Alastair berteriak memanggil nama gadis itu, otaknya tidak mau berpikir jika Saras telah kabur dari tempatnya tanpa sepengetahuan dirinya. Nampan yang berisi makanan itu ditaruh Alastair di atas meja kecil. Kakinya melangkah untuk mengecek keadaan kamar dari mulai kamar mandinya, ruang ganti bahkan balkon kamar, namun tetap Alastair tidak menemukan keberadaan Saras dimanapun. Sid, bagaimana aku bisa kecolongan? Dia sampai kabur, umpat Alastair dengan nada kesal. Pak Doni, teriak Alastair, memanggil kepala bodyguard utusannya yang biasa berjaga di depan bersama dengan bodyguard lainnya. Dia akan menanyakan tentang Saras pada lelaki itu.
Dengar langkah kaki yang terburu-buru sebelum akhirnya disusul dengan kehadiran seorang pria usia 40 tahun yang datang dengan raut wajah panik. Ya tuanku. Ada apa? Tanya Pak Doni dengan kepala yang menunduk begitu melihat raut wajah Alastair yang terlihat sedang marah itu. Di mana wanita yang semalam aku bawa ke sini? Kenapa dia tidak ada di dalam kamarnya? Alastair bertanya dengan nada tajam dan mengintimidasi. Maafkan saya tuan, tadi nona yang Anda bawa telah pergi. Dia bilang akan keluar sebentar, saya tidak melarangnya karena Anda belum memberikan perintah apapun pada saya mengenai gadis itu. Mendengar jawaban dari bodyguardnya itu, lantas tangan Alastair terkepal kuat sebelum akhirnya melayangkan tinjuannya kepada pria itu. Dasar tidak berguna. Harusnya kamu inisiatif untuk tidak membiarkan siapapun yang aku bawa pergi dari rumah ini tanpa seizin dariku. Lelaki parubaya itu meringis menahan sakit di wajahnya karena pukulan dari Alastair. Maafkan saya tuan. Saya mohon maaf atas kelalaian saya. Alastair menatap tajam, cari gadis itu. Aku tidak mau tahu, kamu harus menemukannya. Dia adalah tahananku mulai saat ini. Jadi apapun yang berhubungan dengannya nanti ke depannya kamu harus menanyakan terlebih dahulu kepadaku. Baiklah tuan, ujar Doni kaku. Tuan Maxim. Ini ada kabar gawat tuan. Seruan panik dari Darren yang baru saja masuk ke dalam ruangan Maxim itu membuat ruangan yang tadinya sunyi seketika heboh hanya karena suara dari lelaki muda itu. Apa sih? Kenapa kamu panik gitu? Dan di mana sopan santun kamu Darren? Kamu tidak mengucapkan permisi tapi datang-datang sudah berseru panik seperti itu. Memangnya kabar gawat apa hah? Tuan Maxim bertanya, matanya yang sedang memakai kacamata itu menatap ke arah Darren dengan penasaran. Tidak biasanya orang kepercayaannya itu datang dengan raut wajah panik dan juga tergesa-gesa saat bicara. Pasti yang akan Darren ucapkan benar-benar sesuatu yang sangat penting dan genting. Ini soal Nona Siska tuan. Hah? Kenapa dengan Siska? Bukankah tadi pagi dia baik-baik saja? Kening Maxim mengerut, menatap tidak mengerti pada Darren. Ya memang tuan, tapi tadi saat saya akan ke ruangan Anda, saya akan melewati kamar Nona Siska dan saya tidak berniat menguping sebenarnya, tapi saya mendengar dia menangis dan berkata jika perjodohannya dengan Tuan Sky tidak dibatalkan maka dia akan kabur dan tinggal bersama ayah kandungnya, ujar Darren yang membuat Tuan Maxim melotot ke arahnya. Kamu bilang apa tadi Darren? Ayah kandungnya. Maxim berusaha memastikan. Dengan anggukan ragu, Darren pun menjawab, iya, kenapa Anda kelihatan sangat terkejut dan juga ketakutan begitu? Bukankah ayah kandung Nona Siska itu adalah menantu Anda sendiri? Maxim menghela napas, simpan dulu pertanyaanmu itu sekarang Darren. Bantu aku berpikir bagaimana caranya agar Siska mengurungkan niatnya, namun rencana kita tetap berhasil, hubungi Sky sekarang.